kita lanjut ke materi. Orang pertama yang menguraikan kebutuhan manusia adalah Aristoteles. Sekitar tahun 1950, Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika, mengembangkan teori tentang kebutuhan dasar manusia yang lebih dikenal dengan istilah hierarki kebutuhan dasar manusia Maslow. Hierarki tersebut meliputi 5 kategori kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Manusia memiliki 8 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan makanan, kebutuhan eliminasi, urin dan alfi, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas, kebutuhan kesehatan temperatur tubuh, dan yang terakhir, kebutuhan seksual. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan ini meliputi A. Kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. B. Bebas dari rasa takut dan kecemasan. Dan C. Bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru atau asing. Ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki atau love and belonging needs. Kebutuhan ini meliputi A. Memberi dan menerima kasih sayang. B. Perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain. C. Kehangatan. D. Persahabatan. E. Mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, serta lingkungan sosial. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini meliputi A. Perasaan tidak berlangsung pada orang lain. B. Kompeten. C. Penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri atau need for self-actualization. Kebutuhan ini meliputi yang pertama dapat mengenali diri sendiri dengan baik, mengenal potensi diri, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan sebagainya. Dengan mengetahui konsep kebutuhan dasar menurut Maslow, kita perlu memahami bahwa 1. Manusia senantiasa berkembang sehingga dapat mencapai potensi diri yang maksimal. 2. Kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak akan terpenuhi dengan baik sampai kebutuhan di bawahnya terpenuhi. 3. Jika kebutuhan dasar pada tiap tingkatan tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul suatu kondisi patologis. 4. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama dan setiap kebutuhan tersebut dimodifikasi sesuai dengan budaya masing-masing. Seperti pada gambar tersebut, inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya beserta contohnya. Sekian dan terima kasih.